Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Tiko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya pada matkul hadis tematik. Yang pertama, mengapa kajian hadis tematik dinilai urgen dalam konteks kontemporer? Jawabannya karena memudahkan mencari solusi di tengah problematika yang sedang berkembang. Yang kedua, mengapa pengkaji hadis tematik harus memahami keilmuan dasar hadis? Jawabannya karena wajib untuk menjadi pengkaji hadis itu harus memahami keilmuan dasar hadis. Tanpa adanya memahami ilmu ini, mereka akan susah untuk mengkaji hadis tematik. Dan juga ada kata pepatah orang Arab yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Yang ketiga, dalam kajian hadis terdapat istilah paradigma, pendekatan, dan prinsip-prinsip dasar. Jelaskan hal-hal tersebut lalu korelasikan dengan kajian hadis tematik. Jawabannya, paradigma itu sebuah kerangka berpikir, cara memandang sesuatu pada masa tertentu. Suatu hal bisa saja dianggap salah, namun di masa yang lain justru sebaliknya. Bagaimanapun setiap masa punya paradigmanya sendiri. Paradigma itulah yang memengaruhi hasil dari sebuah penilaian akan suatu hal. Dalam konteks pemahaman hadis, paradigma berarti seperangkat asumsi, konsep nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang hadis Nabi SAW. Kalau pendekatan biasanya itu kritik hadis yang mencakup sanad dan matan. Dan terakhir itu prinsip-prinsip dasar dalam kajian hadis atau hal-hal yang dimana penting dalam kajian hadis. Satu, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Ali Mustafa Yakub menyatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah, dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. Yang ketiga, prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang keempat, prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Membedakan atau sesuatu yang hendak dituju, membedakan sarana dan tujuan. Yang kelima, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. Jadi, dalam kajian hadis tematik, paradigma, pendekatan, prinsip itu sangat dibutuhkan dalam mengkaji hadis tematik. Tanpa adanya 3 komponen ini, hadis tematik tidak akan berjalan dengan baik. Yang keempat, paparkan langkah-langkah metodologis yang bisa dilakukan dalam proses kajian hadis tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafal maupun secara makna melalui kegiatan takrij al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa urutnya hadis dan perbedaan periwayatan hadis. Yang keempat, melakukan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan ada ilatnya dan sasnya. Yang keenam, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. Dan yang ketujuh, membandingkan berbagai syarah hadis. Kedelapan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Yang kesembilan, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Yang kesepuluh, menarik suatu kesimpulan dengan menggunakan dasar argumentasi ilmiah. Terus yang soal kelima, narasikan langkah-langkah metodologis
yang digunakan dalam menyelesaikan tugas hadis tematik Anda. Misalnya saya ingin mengkaji hadis kebersihan itu sebagian dari iman, an-nadhafatu minal iman. Setelah itu, kumpulkan hadis-hadis yang terkait tema tersebut melalui takhrij hadis, dan kita klasifikasikan dulu hadis-hadis yang berkaitan dengan tema. Kemudian kita bagi hadis itu sesuai dengan runtutan tema atau kandungan hadis. Contoh, ada hadis kebersihan bagian iman dan kebersihan ranah ibadah dan lain-lain. Dan selanjutnya itu kita kaji hadis itu melalui sanadnya, dari segi keadilan perawi dan juga dari segi metode periwayatannya. Setelah itu melakukan penelitian matan, apakah matan itu ada ilatnya dan ada sanadnya. Dan setelah itu membahas terminologi hadis sesuai dengan tema yang dibahas, yaitu an-nadhafah. Misalnya pendapat ulama seputar makna hadis an-nadhafah. Setelah kita membahas terminologi an-nadhafah dalam hadis, kita mencari penjelasan ulama hadis terkait hadis-hadis kebersihan. Misalnya kita mencari kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, atau syarah Sahih Muslim yang dikarang Imam Nawawi. Dan setelah itu kita mencari penjelasan ulama terkait hadis yang kita cari. Kemudian kita cari ayat-ayat pendukungnya. Contoh, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Yang terakhir, pengambilan kesimpulan dari uraian tadi bisa ditarik kesimpulan yang relevan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.